Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kami dari pelayan gereja mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari. Hari ini 8 Desember 2024, Minggu Advent kedua dengan tema Persiapkan Jalan untuk Tuhan. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah penyembahan, mari kita rendahkan hati dan menyerahkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 sampai 3. Nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sekali langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dengan kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari,
Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah menyatakan kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dan pada hari akhir, semua manusia akan menghadap tahta pengadilan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, teguhkanlah hati kami dengan roh-Mu, untuk berpegang pada firman-Mu itu. Ingatkanlah kami agar kami senantiasa berjaga-jaga dalam doa, menantikan kedatangan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari gedung jemaat nomor 79 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan sebagai penulis khotbah pada Minggu Advent kedua yang tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Marilah kita membaca secara bergantian. Beginilah firman Tuhan, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia, dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air,
Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Gedung Jemaat nomor 126 ayat 1 sampai 2. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bapa. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup bahagia diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanmu padaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja, yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 76 ayat 1 sampai 2.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Kolose pasal 3 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Gunung Jemaat nomor 131 ayat 1 dan 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku tak ada tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1, 4 sampai 5. Datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang datang berkeluh kesah, menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, kunci Daud datanglah, gapura surga
Allah, tutuplah jalan seteru, supaya selamat umatmu. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hatimu di dalam mendengarkan, menikmati, dan memberlakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kabar baik kepada kita pada sore ini menjelang malam ini diambil dari kitab Yesaya 40 ayat 1 hingga ayat 5. Saudara, kita akan membaca bersama. Kami akan mengawali dari ayat ganjil, saudara, ayat genap. Hanya di ayat yang terakhir, ayat kelima, kita membaca secara bersama. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi daratan. Mari kita membaca bersama. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan kepada kita semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saya juga mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan. Kendati pun cuaca enggak bersahabat ya. Cuaca tidak bersahabat. Tapi kita mengisi waktu bertemu dengan Tuhan. Kiranya ini adalah karena didorong oleh kuasa Roh Kudus. Kita hadir kendati pun suasana cuaca tidak bersahabat. Bapak Ibu, masa yang kita jalani
dalam minggu-minggu ini adalah masa Advent. Masa yang mengingatkan kita, masa menyadarkan kita bahwa hidup ini kita harus isi dengan hidup berpengharapan. Tetap berpengharapan dan berpengharapan tetap. Dalam menanti kedatangan Kristus yang kita tidak tahu, saudara, kapan kedatangannya yang kedua. Tapi kita punya moto, saya tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Dan kita imani dan kita saksikan dalam diri kita dan kepada teman-teman kita, pengharapan setiap orang percaya tidak mengecewakan. Pengharapan orang percaya kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ada amin? Kita aminkan itu, saudara. Pengharapanmu, pengharapanku, pengharapan setiap kita yang hadir ini tidak mengecewakan. Bahkan kita yakin kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Ini bahasa iman kita kepada Tuhan. Bahasa kehadiran kita, kepercayaanmu, kepercayaanku kepada Tuhan. Hidup kita tidak akan dipermalukan sekalipun kedatangan Kristus yang kedua kali. Wah, ini luar biasa ya. Kedatangan Kristus kedua kali itu kepada kita diberikan peneguhan. Dia present. Sudah present, sudah hadir. Dan dia akan present di hari kedua, kedatangan kedua. Tapi presentnya lain. Present membawa sukacita, membawa hadiah, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kendati pun dalam masa penantian, masa Advent ini, saya tadi sebutkan pentingnya tetap berpengharapan atau berpengharapan tetap. Walaupun seperti itu, saudara, kita bisa saja mengalami kesulitan kehidupan. Kendati pun kita berpengharapan di dalam Tuhan bukan berarti no more challenge. Tidak ada lagi tantangan, bukan berarti tidak ada lagi tantangan. No more temptations, tidak ada lagi cobaan. No more suffering, tidak ada lagi penderitaan, bukan, saudara. Tapi di dalam pengharapan itu sendiri, kita akan mengimani, kita akan melihat bahwa sosok hidup kita yang berpengharapan kepada Tuhan, He will make a way. Dia akan membuka jalan. Walaupun jalan itu kadang zigzag, saudara. Kadang jalan itu berliku-liku. Tak terpikirkan jalan itu. Tapi setiap orang berpengharapan kepada Tuhan, jalan kita lalui bersama dengan Tuhan adalah jalan yang menggembirakan, jalan yang meneguhkan kita bahwa betullah orang percaya itu, betullah setiap orang percaya itu dihidupi atau diberikan penghidupan, yaitu pengharapan. Saudara, kita beribadah di sini saat ini bukan berarti jaminan setiap orang beribadah ke sini gak ada lagi tantangan. Saya percaya itu. Pernah saya dengar bahwa saudara setelah ibadah di sini terjadi kecelakaan. Disenggol kah di depan sana atau di depan gereja ini. Itu berarti bukan berarti saudara kita ibadah di sini no more suffering, tidak lagi penderitaan. Tapi di dalam penderitaan itu kita punya hope. Kita punya pengharapan kepada Tuhan. Bahwa hidup orang yang berpengharapan kepada Tuhan tetap dia tuntun, dia arahkan dan diberi kekuatan.
Salah satu contoh saudara, ada yang saya kenal penatua di gereja kami. Dia sudah 1 periode menjadi bendahara. Kemudian 2 periode, dan ini periode yang terakhir, 2 periode, itu berarti 10 tahun ya. Menjadi pengantar jemaat ya, kalau di kami. Di gereja ini juga pengantar jemaat ya, pimpinan jemaat. Tetapi dia terkejut bahwa ada yang menempel di dalam hidupnya. Ada yang menempel, sakit penyakit menempel di dalam tubuhnya. Dengan pemeriksaan, hasil pemeriksaan dengan dokter, dia sudah masuk stadium 4. Ada kanker di dalam tubuhnya. Ada kanker yang menempel di dalam tubuhnya. Dan stadiumnya bukan stadium yang stadium awal, pemula, no. Tapi stadium 4. Kan ini bisa menimbulkan tanda tanya, question mark. Tanda tanya, kenapa Tuhan? Saya sudah bendahara 5 periode. Bahkan pengantar jemaat, sekretaris 1 periode, pengantar jemaat 2 periode. Dan ini yang aku alami, dan ini yang aku hadapi. Kan itu pergumulan saudara. Bergunanya aku melakukan pekerjaan Tuhan ini. Tetapi ini yang aku hadapi, ada sakit penyakit yang menempel di dalam tubuhku. Dan proses sinar sudah dilakukan saudara, dan sekarang teman itu, Pak Roja itu dalam proses pemulihan. Tapi kita selalu mengingatkan, berharaplah kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara, apa yang menjadi konteks dalam pemberitaan firman Tuhan ini? Apa yang menjadi pemberitaan, apa yang di latar belakang yang ada di balik teks ini? Bahwa ternyata umat Israel itu, bangsa yang disebut kekasih Allah itu, bangsa pilihan Allah itu, mereka dalam posisi dibuang ke Babel. Ini yang sering disebutkan. Israel dibuang, Israel diperbudak. Bukan diperbudak hanya 1 bulan, 1 tahun. Tapi di dalam firman Tuhan disebutkan bahwa bangsa Israel itu dijajah. Bangsa Israel itu ditawan, dibawa ke pembuangan Babel itu 70 years. 70 tahun. Kita baca itu saudara, Yeremia 25 ayat 11 sampai 12. Bangsa Israel itu bangsa yang namanya adalah kekasih Allah, yang namanya adalah bangsa pilihan, tapi mereka terbuang 70 tahun. Kita gak bisa bayangkan itu ya. Derita demi derita yang mereka alami. Atau pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Tak terbayangkan itu. Mungkin bisa saja mereka gak betul lah Allah itu. Gak benar itu. Namanya kita adalah bangsa pilihan. Ternyata kita dijajah oleh bangsa lain. Jangan-jangan Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa hanya di Yerusalem. Kuasanya itu limited, terbatas. Dan itu bisa muncul di dalam pemikiran bangsa itu. Sehingga Allah yang disembah itu hanya Allah yang lokal. Saudara, bisa saja, apakah Allah itu lupa? Kan bisa gitu ya. Apakah lupa dia? Lupa dia terhadap bangsanya yang sudah terseok-seok.
sudah menderita 70 tahun. Apakah Allah itu lupa? Apakah Allah itu sudah pikun? Apakah Allah itu sudah demensia? Lupa ingatan? Bisa saja muncul itu di dalam kehidupan orang yang galau, di dalam kehidupan yang meragukan tindakan Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, justru melalui pemberitaan ini, anggapan orang Israel yang terbuang itu adalah anggapan yang tidak benar. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah itu bukan Allah pelupa. Dia ingat bangsanya, dia ingat janjinya, sehingga di dalam nubuatan ini, di dalam Yesaya 40 ini, ada perkataan yang meneguhkan saudara. Ada perkataan yang memang betul-betul hidup, betul-betul kabar baik kepada mereka yang mengalami pembuangan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem, atau tenangkanlah hati umatku, bahwa perhambaannya sudah berakhir. That is a good news. Hiburkanlah, tenangkanlah umatku. Dan itu kesaksian yang disampaikan oleh Yesaya itu kepada bangsa yang terbuang itu. Perhambaannya sudah berakhir. Slavery stop. Slavery end. Perbudakan berhenti. Perbudakan itu stop. Sudah berakhir. Itu berarti di sini melalui Yesaya dikumandangkan suatu berita yang luar biasa. Jangan-jangan mereka itu pengharapan mereka juga. Tapi ternyata dalam mereka menghadapi hari demi hari perjalanan hidup, tidak ada ungkapan seperti itu. Tapi justru firman ini yang disampaikan kepada mereka, hiburkan, hiburkan, tenangkan. Perhambaannya sudah berakhir. Waduh, saya kira kalau itulah pemberitaan kepada kita, perhambaan sudah berakhir. Bahkan kesalahannya telah diampuni. Kesalahannya telah diampuni, dosanya telah diampuni. Kan itu kabar baik, saudara-saudara. Ini menjadi kekuatan peneguhan, sukacita yang luar biasa kepada kita. Your sin forgiven. Dosamu diampuni. Kesalahanmu diampuni. Kesalahanmu tidak diingat lagi. Jangankan ungkapan penyebutan dari Allah. Di antara kita saja, di keluarga kita, kalau misalnya orang tua, nak, dosamu sudah kuampuni. Pasangan suami istri misalnya, di dalam perjalanan hidup mereka, yang bisa saja ada problem di tengah-tengah keluarga, ada percekcokan di tengah-tengah keluarga. Tapi karena manakala perkataan, your sin forgiven, dosamu sudah diampuni, kesalahanmu tidak kuingat-ingat lagi. Saya kira itu menjadi kabar baik. Bisa saja di antara kita di sini memiliki kesalahan, kekurangan, tetapi sahabatmu itu mengampunimu, dan itu menjadi sukacita bagi kita. Demikian luar biasanya Tuhan menyebutkan saudara bahwa kesalahan kita telah diampuni. Kesalahan kita telah diampuni. Saya mengimani apapun kesalahan kita, apapun dosa kita, God forgive it. God forgive it. Allah mengampuninya. Allah mengampuni, kan itu luar biasa. Aturannya kita mendapat hukuman. Tapi karena forgiven, karena kita dimaafkan, kita boleh
bebas, kita boleh bersuka cita. Semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Kita diampuni, kita diselamatkan. Itu adalah karya Tuhan. Saya mau sedikit tekankan lagi, saudara, di sini ada kata kesalahanmu telah diampuni. Dan kalau kita hubungkan ini dalam pemberitaan di dalam kitab Yohanes 19 ayat 30, ada perkataan di situ, sudah selesai. Coba lihat, saudara, Yohanes 19 ayat 30. Apa isinya? Yohanes 19 ayat 30. Mari kita membaca, saudara, yang memiliki bisa mengakses Alkitab melalui handphonenya, silahkan, atau membuka Alkitab, silahkan. Yohanes 19 ayat 30 berkata, mari sama-sama membacanya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan sudah selesai. Ini adalah perkataan penghiburan yang tak ada bandingannya. Ini adalah ungkapan perfect dalam bahasa Yunani. Perfect. Tindakan itu dilakukan sekali untuk selamanya. Perfect. Makanya telah selesai. Sudah selesai. Tindakan Tuhan di kayu salib itu sudah menyelesaikan hutang dosa kita. Hutang dosa-dosa kita. Dia sudah lakukan itu semuanya karena kasihnya. It's finished. Tetelestai di dalam bahasa Yunani. Sudah selesai. Sudah selesai perbudakan. Sudah selesai dosa-dosa. Karena apa? Semuanya itu karena aku adalah Allah. Karena aku memiliki sikap dan kerinduan supaya setiap orang percaya kepada Tuhan bukan binasa, tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Itu makna tetelestai. Itu makna sudah selesai. Kalau kita hubungkan dengan pemberitaan firman Tuhan ini, yaitu bahwa kesalahan kita telah diampuni. Itu terjadi hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Dan itu harus kita saksikan. Kita harus saksikan kepada banyak orang, saudara. Bagaimana Allah itu, bagaimana Yesus itu mau mati, tersalib, dan dia melakukan tugasnya itu perfect. Perfect. Yaitu tetelestai, sudah selesai. Sudah selesai perbudakan, sudah selesai dosamu telah diampuni. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu hebat. Bukan seperti anggapan orang Israel itu. Allah itu adalah Allah yang sudah demensia, lupa ingatan. No. Kristus menjadi bukti bahwa perbudakan sudah selesai. Perbudakan dosa sudah selesai. Bahkan dosa hutang kita sudah lunas dibayar. Baru kemudian saudara-saudara ada kata 2 kali lipat karena segala dosanya. Saya baca ulang bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Memang upah dosa adalah maut, kematian, saudara. Tetapi kasih karunia Tuhan itu adalah kehidupan kekal. Kalau di sini disebutkan bahwa ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan. Memang bangsa itu sudah menerima hukuman karena pengabaiannya, karena tidak mau tahu, karena dia hanya bergantung, berpengharapan kepada Allah atau ilah yang lain, saudara. Di sini disebut dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Mari saudara,
kita membaca firman Tuhan di dalam Yeremia 16 ayat 18. Ini dekat. Ini berkaitan dengan apa yang diberitakan ini. Yang diberitakan bahwa 2 kali lipat karena segala dosanya. Akibat dosa itu ada 2 kali lipat dampaknya. Mari kita baca dari Yeremia 16 ayat 18. Bagi kita yang menemukan sudah bisa membaca bersama-sama. Kita membaca bersama-sama. Yuk. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Perbuatan kekejian, bahkan yang disebut dengan perbuatan mereka menjijikkan, telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka. Karena itu aku mengganjar mereka 2 kali lipat. 2 kali lipat. Dan dalam konteks pembuangan itu mereka dibuang sampai 70 tahun. Tapi maknanya itu saudara, apa maknanya? 2 kali lipat berarti berapa 2 kali lipat? Berapalah itu? Kalau matematika 4 ya, gitu ya. 2 kali 2, 4. Begitu ya kira-kira. Artinya sederhana, 2 kali lipat terhitung, countable, dapat dihitung, dapat dipahami. 2 kali lipat oke. Hukumannya 2 kali lipat. Oke, itu tetap berhenti di situ. Tapi saudara, kabar baik bagi kita bahwa dosa itu hanya dihitung 2 kali lipat. Tapi anugerah Allah itu uncountable, tak terhitung. Anugerah Allah itu tak terhitung. Bahkan kalau kita membaca firman Tuhan itu, anugerah Allah itu selalu segar setiap hari. Ada amin. Anugerah Allah itu uncountable, tak terhitung. Kalau dosa itu hanya tadi 2 kali lipat, dan sekalipun 2 kali lipat sudah diampuni. Tetapi kita diingatkan bagaimana Allah, bagaimana kasih Allah di dalam kehidupan kita, bahwa kasihnya tak terukur. Jalan Tuhan tak terselami. Anugerah Tuhan itu terus menerus di dalam kehidupan kita. Itu juga menopang kita agar tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Agar berpengharapan tetap di dalam Tuhan. Karena kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kita bisa membaca itu di kitab ratapan ya. Di kitab ratapan itu dituliskan bahwa kasih karunia Allah itu selalu segar setiap hari. Tapi kalau penghukuman itu hanya 2 kali lipat, terbatas. Begitulah kasih Tuhan kepada kita. Tentu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan itu. Dia tidak menghukum orang percaya, tapi dia memberikan kehidupan kekekalan bagi setiap orang percaya. Karena itu saudara, terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus melalui hidup kita. Kalau Paulus di dalam 2 Korintus 1 ayat 3-5, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasihan. Bapa yang penuh kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Terpujilah Dia karena penuh kasih dan penuh penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada di dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima. Saudara, kalau bangsa itu sudah diteguhkan, bangsa itu sudah diampuni, tentu hidup mereka juga menjadi alat kesaksian. Kalau kita, dan aku sudah menyadari bahwa kita sudah diampuni, hidup kita
biarlah menjadi kesaksian. Pekerjaan kita menjadi kesaksian kepada banyak orang, sehingga banyak orang akan juga mengalami, mempercayai kepada Kristus. Nah, kemudian apa dampaknya, implikasinya saudara? Kalau Tuhan sudah bertindak, perbudakan stop already. Sins forgiven already. Diampuni. Kalau saya mengimani dan mau menyaksikan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kita sudah merasakan bagaimana Allah itu, kasih karunia-Nya itu hebat. Seperti pengungkapan di dalam Pemazmur itu, Mazmur 117 ayat 2 itu, kasih Allah itu hebat, kesetiaan Allah itu terus menerus. Karena itu tindakan Allah yang kita rasakan, yang kita nikmati hingga saat ini saudara. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Sulit ya, saya kira mempersiapkan jalan di padang gurun. Sulit. Saya sudah mengalami bepergian ke Jordania, ke Yerusalem, ke Palestina, ke Mesir. Dunia di kota-kota itu adalah dunia padang gurun. Artinya padang gurun itu aja yang kita hadapi. Padang gurun yang luas. Dan bagaimana ya mempersiapkan jalan begitu gersangnya? Bagaimana ya mempersiapkan jalan Tuhan di dalam kehidupan seperti itu? Saya boleh katakan air sangat mahal di Yerusalem. Karena apa? Sukar mendapatkan air. Makanya kalau hujan seperti ini, mereka memuji Tuhan. Mereka menyaksikan bahwa ini adalah hujan berkat. Ini pernah kami alami saudara ketika kami di Yerusalem. Dan ketika kedatangan kami ke sana bersama rombongan, mereka ketika itu kami datang hujan lebat. Dan mereka menyaksikan, terima kasih atas kedatangan sahabat-sahabat kami dari Indonesia. Ketika kalian datang, justru hujan datang katanya. Itu bertanda bahwa hujan, air menjadi berkat bagi mereka. Jarang hujan di Yerusalem, jarang. Bahkan apalagi menemukan air di padang gurun sangat sukar sekali. Mau ke kamar mandi pun susah, nggak ada air. Dan itu pergumulan. Kalau disebut di sini, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Kira-kira apa maksudnya ya? Dan ini adalah bahasa simbol. Padang gurun adalah suasana pergumulan. Padang gurun adalah suasana galau, penderitaan, bahkan menimbulkan banyak pertanyaan. Ingat, ketika bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, apa yang muncul? Apa sungut-sungut dari bangsa itu? Hei Musa, kenapa? Why question? Pertanyaan, mengapa engkau bawa kami, Musa, ke tempat ini yang sukar air, sukar makanan. Banyak derita yang kami alami. Kenapa? Lebih baguslah kami tinggal di Mesir dibanding kau bawa kami kemari. Itu pertanda bahasa padang gurun adalah bahasa pertanyaan, bahasa kemelut, bahasa pergumulan. Tapi justru di sini disebut persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kalau saya memahami saudara secara sederhana, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami sakit penyakit seperti yang kita sebutkan tadi, apalagi saat ini
Ya ketika masyarakat kita menghadapi banjir di Medan ini, bahkan baru-baru ini terjadi ada yang menderita karena longsor di arah Kesembahe sana. Itu adalah bahagian padang gurun kita. Tapi di saat seperti itu, melalui pemberitaan firman Tuhan, kita diteguhkan supaya punya hope, pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kemudian itu salah satu contoh ya, mempersiapkan jalan Tuhan di padang gurun. Di dalam kemelut kita, di dalam kesedihan kita, di dalam pergumulan kita, kita melihat bisa Allah hadir di situ. Dan itulah kita mempersiapkan hati kita bahwa tidak ada hidup ini tanpa penyertaan, tanpa berkat Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun ada pada gurun, ada belantara, ada tantangan, tapi ingat, berharaplah kepada Tuhan. Dan salah satu contoh sederhana, setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Banyak penafsir mengatakan ini, orang yang sudah merasakan kasih Tuhan hebat, merasakan dosa-dosanya sudah diampuni, perlu mengubah cara hidup, gaya hidup, seperti ungkapan lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Ada pembaharuan hidup, dan salah satu pembaharuan hidup melalui teks ini, saya boleh katakan, saya boleh saksikan saudara, seperti yang dibacakan oleh penatua kita tadi dari Yohanes 1 itu. Dan itu saya boleh aplikasikan di dalam hidup kita. Apa yang kita ratakan, setiap gunung bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Artinya ada perubahan hidup. Kalau Yohanes itu, siapakah engkau? Kan itu tadi Pak ya. Siapakah engkau? Berkali-kali pertanyaan itu. Siapakah engkau? Apakah kau Mesias? Apakah kau ini? Dia tetap rendah hati. Dan itulah perubahan yang bisa kita nikmati, perlihatkan di dalam hidup kita. Rendah hati dan tidak curi start untuk kebanggaan diri sendiri. Tidak curi start. Haleluya. Ya, haleluya lah. Dialah yang terpuji. Bukan hale aku gitu. Bukan pujian untuk aku. Dan contoh Yohanes Pembaptis itu menjadi contoh yang baik saudara kepada kita. Kalau saya membaca Yohanes 3 ayat 30 itu, mari saudara, itulah tanda kita sudah mengalami, itulah tanda bahwa kita sudah merasakan our sins already forgiven. Dosa kita, perbudakan itu sudah dihentikan oleh kuasa Tuhan. Karena itu, mari saudara, jangan curi start, rendahkan hati, jangan curi start. Mari baca Yohanes 3 ayat 30, saudara. Ayo kita membaca Yohanes 3 ayat 30. Sudah ketemu saudara? Sudah? Ayo kita membaca. Ini menjadi sikap kita. Satu-satu go. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dia, aturannya kan bisa saja kata Yohanes Pembaptis itu kan. Siapa yang kau? Mesiasnya kau? Ya, akulah itu. Siapa lagi kalau enggak, bukan aku katanya kan. Bisa saja seperti itu. Tapi dia sadar bahwa dia tanda-tanda mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dia perlihatkan dirinya. Dia tidak sombong. Dia tidak curi start, mencuri kepujian untuk diri sendiri. Tetapi dia boleh berkata, ia makin besar, aku makin kecil. Artinya tidak ada kesombongan saudara. Adanya orang Kristen sombong saudara? Adanya? Ada ya? Adanya orang Kristen bergereja dia,
Salah satu contoh kesombongan. Wah, dipakainya semuanya alat-alat apa itu? Cincin lah, apa segala macam. Dipakainya semua. Bagi saya itu adalah tanda mau memperkenalkan bahwa hebat saya, hebat aku, lihat aku, pandang aku. Bisa saja. Sehingga ada ungkapan toko emas berjalan. Kesombongan. Kesombongan bisa saja terjadi terhadap siapapun, termasuk kepada kita yang hadir di sini. Tapi persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Itulah salah satu, saudara, kita tetap mengaku Tuhanlah yang dimuliakan, bukan aku. Tuhanlah yang termulia, bukan aku. Be a humble person. Menjadi orang yang rendah hati. Dan terakhir, saudara, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, ayat 5, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Itu moto kita, moto pemuda-pemudi, moto pelajar, moto dosen, moto orang percaya dimanapun, kapanpun. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Bisanya lewat pergumulan kita kemuliaan Tuhan dinyatakan? Ini pesannya. Apapun yang kita lakukan, biarlah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Seperti ungkapan Yesus kepada para murid itu. Hei Yesus, siapa yang berdosa? Anak ini kah? Atau bapaknya? Sehingga dia buta dalam hidupnya. Anak ini kah penyebabnya? Karena dosanya kah? Atau karena bapaknya? No. Itu terjadi agar tadi disebut di dalam Yohanes itu ya, Yohanes 9 itu dia sebutkan di sana, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui kamu, melalui kita, melalui orang tua kita yang hadir di sini. Biarlah saudara kita dipakai oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, apapun pekerjaan kita. Everything we will do it to display, untuk memamerkan kerajaan Allah, memamerkan kasih itu, sehingga orang banyak menjadi follower, pengikut, banyak menjadi like, mengasihi Yesus, banyak juga pure melihat Yesus. Kiranya masa Advent ini, saudara, menjadi masa kesempatan bagi kita untuk tetap berharap. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Terakhir sekali, saudara, apalah yang kita akan bawa ke rumah kita? Apa yang kita bawa di dalam hidupmu, di dalam pekerjaanmu, saudara, dalam masa-masa Advent? Kira-kira apa ya? Berapa ratus kita yang hadir ini? Perlihatkanlah tanda bahwa kita betul-betul berharap kepada Tuhan. Kalau Martin Luther, dia berkata begini, saya nggak tahu loh, saya nggak tahu kapan itu datang, besok, lusa, saya nggak tahu, saya nggak peduli. Yang penting bagi saya berharap kepada Tuhan. Dan buah pengharapan itu, aku menanam apel. Aku menanam pohon apel. Artinya, saudara, inilah juga pekerjaan kita selama kita hidup. Kita menanam kebaikan, menanam yang baik, yang berbuah, mendatangkan sukacita bagi orang lain. Karena itu, saudara, tanda-tanda kita berpengharapan kepada Tuhan. Be fruitful, berbuahlah, dan be faithful, setialah kepada Tuhan. Dan ingat, tanda-tanda kita berbuah, hidup kita seperti ungkapan pemazmur itu, Mazmur 1 ayat 3 itu.
Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang berbuah pada musimnya. Terima kasih Tuhan, kita boleh dipakai menjadi alat kesaksian Tuhan untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan boleh nyata hadir melalui diri kita, sehingga banyak orang pengikut menjadi pengikut Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman ini boleh kami nikmati, kami dengar bahwa kesalahan kami, dosa kami telah diampuni oleh Tuhan. Itu bukan karena gagah, kekuatan, kehebatan kami, tapi karena kasih-Mu luar biasa, kesetiaan-Mu luar biasa. Engkau tidak mengingat dosa-dosa kami, tapi Engkau mengingat kami, sehingga kami menjadi orang yang berguna di dalam hidup. Tuhan, ajar dan insapkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami tetap penuh dalam pengharapan, penuh berpengharapan kepada Tuhan. Dan apa yang kami yakini, pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan kita akan memuji Tuhan ya. Terbitlah selimut dan fajar meredah, menyambut sang penghibur harapan dunia. Setelah berlalu pun malam yang sedih, cahaya siang baru semakin berseri. Saudara, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 9. Ini menjadi dasar kita dalam memberi persembahan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa, mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan kami, umat-Mu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita naikkan pujian. Ya Yesus, ku cinta sepanjang hidupku. Bagiku makin indah cahaya kasih-Mu. Sungguh cahaya kasih-Mu. Tandanya ku aminkan jaminan janji-Mu. Padamu ku titipkan seluruh hatiku. Sungguh seluruh hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa sesuai dengan nama minggu, yaitu Minggu Adventus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam sorga, dengan tidak berkesudahan Engkau menyatakan kasih-Mu, kasih setia-Mu kepada kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Engkau tidak memalingkan muka-Mu dan meninggalkan kami menjadi mangsa penguasa maut. Tetapi Engkau senantiasa menyadarkan jiwa kami supaya kami meninggalkan penyelewengan dan pelanggaran kami dan datang bernaung padamu. Dengan perantaraan firman-Mu, Engkau menyampaikan kehendak-Mu kepada kami supaya kami menurutinya. Tetapi karena kami bodoh, lemah, lagi condong untuk berbuat yang jahat, maka kami tidak mampu menuruti kehendak-Mu. Engkau karena kasih-Mu telah menyediakan jalan perdamaian untuk kami dengan Tuhan dalam pengorbanan anak-Mu. Tetapi karena kemuliaan yang digemari oleh dunia yang masih mengikat nafsu dan keinginan kami, maka pengharapan kami masih tertuju kepada hal-hal yang bersifat duniawi yang dapat dirasakan dengan panca indera kami. Karena itu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Juru Damai kami, tolong dan kuatkanlah hati dan batin kami supaya kami menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang takluk, supaya Dialah yang memerintah, menguasai segala pikiran dan perencanaan kami, supaya kami tahu mengarahkan rencana dan usaha kepada ketentuannya. Pada hari ini jemaat-Mu dalam persekutuan hendak mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan-Mu kembali dengan mengenang kelahiran-Mu menjadi manusia seperti kami. Kami tidak sanggup membayangkan besar kasih-Mu kepada kami yang menyebabkan Engkau rela meninggalkan tempat-Mu yang maha suci untuk menjadi manusia seperti kami, tunduk kepada siksaan dan tindasan dunia, sehingga Engkau harus mengalami penderitaan, penghinaan, dan kematian hanya untuk juru damai bagi kami,
yang selalu lebih condong melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Dan kami juga tidak dapat memahami dengan akal budi kami bagaimana Engkau bangkit dari orang mati, naik ke sorga dan datang kembali untuk menghakimi kami. Karena itu ajar dan teguhkanlah iman kami, percaya kepadamu, supaya kami jangan ragu-ragu dan jangan terombang-ambing lagi, tetapi supaya kami tetap keyakinan yang pasti di dalam hikmat pengetahuan yang daripadamu, memusatkan segala pengharapan kami kepada keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Supaya dalam menghadapi hari Minggu Advent ini, kami sanggup menyatakan pengharapan itu di dalam usaha dan daya perbuatan kami. Karena itu pimpin dan bimbinglah kami selalu supaya perbuatan kami menjadi pujian bagimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.